Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib akan memberikan kita kemerdekaan, akan memberikan kita kemenangan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Atas permasalahan apapun yang kita hadapi, kita akan terus mengalami kemenangan karena Kristuslah kemenangan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali orang Kristen yang seharusnya mengalami kemerdekaan, kemenangan, tetapi mereka tidak mengalami kemerdekaan. Mereka mengalami ketakutan demi ketakutan, bahkan mereka menjalankan ibadah mereka dengan satu dasar ketakutan demi ketakutan. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau mereka tidak berdoa pagi pada subuh-subuh, maka Tuhan tidak menjawab doa mereka. Kalau mereka tidak melayani, tidak memberikan perpuluhan, maka Tuhan akan murka atau marah sama mereka. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Saudaraku, satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa iblis berusaha menipu kita dalam kita mengenal Allah dengan benar. Ada dua area yang sangat gencar iblis menipu kita. Yang pertama adalah area pengenalan akan Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang perhitungan. Kalau kita baik baru dia baik sama kita, kalau kita jahat maka dia jahat sama kita. Sehingga kita berpikir, oh aku harus berbuat baik supaya mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Kebenarannya tidak seperti itu, saudaraku. Makanya pada sesi kali ini saya ingin membahas kepada saudara tentang mengenal Tuhan dengan benar. Saya ulang, renungan kita pada hari ini saya beri tema mengenal Tuhan dengan benar. Kadang kita salah mengenal Tuhan, sehingga tanpa kita sadari kita mengaku orang merdeka, tapi sesungguhnya kita belum merdeka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iblis berusaha menipu kita. Banyak sekali orang Kristen yang kena tipu dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang ditipu oleh si jahat. Salah satu ciri orang kena tipu adalah mereka tidak sadar kalau mereka sedang kena tipu oleh si jahat. Makanya renungan pada malam hari ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi dasar bagi kehidupan saudara dan saya, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga yang dikatakan begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ulang, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ternyata hidup kekal itu berbicara tentang sebuah pengenalan. Tahu sama kenal itu sangat berbeda, saudaraku. Kalau apa yang kita ketahui salah, maka kita akan mengenal sesuatu yang salah. Misalkan ada seseorang, sebut saja Pak Amir, berada di depan saya, lalu teman saya yang bernama Hengki berkata begini, Pak Amir itu orangnya jahat loh, jangan dekat-dekat. Informasi demikian yang saya dapat dari Hengki. Apa yang terjadi pada diri saya? Waktu Pak Amir datang berada di depan saya mulai pasang benteng tanpa saya sadari. Oh, Pak Amir ini orangnya jahat loh, suka menipu. Kenapa? Yang saya dengar seperti itu. Padahal sesungguhnya Pak Amir belum tentu seperti itu. Nah, sama. Iblis berusaha menipu kita dengan cara begitu. Iblis lewat keadaan di sekitar kita, lewat orang tua kita, lewat keadaan dia berkata, oh di dunia ini gak ada yang gratis. Bagaimana mungkin kau bisa diselamatkan dan gratis dan cuma-cuma? Saudaraku, sesungguhnya kita diselamatkan karena kasih karunia Allah, dan itu semua gratis dan cuma-cuma, tidak perlu ditambah perbuatan apapun untuk kita bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita diselamatkan. Makanya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang 10 berkata begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Berarti yang dikehendaki oleh Rasul Paulus adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Haleluya! Ada kuasa kebangkitan yang merubahkan kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus, penulis kitab yang terbanyak di dalam Perjanjian Baru, dia berkata, aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ada apa di dalam kuasa kebangkitannya?
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 dikatakan begini, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tahukah saudara, waktu dia berkata sudah selesai, itu artinya semua penghukuman atas dosa saudara dan saya, baik masa lalu, sekarang dan akan datang, sudah lunas dibayar oleh Yesus sekali untuk selama-lamanya. Itu artinya semua kutuk dosa sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya kita perlu mengenal kebenaran. Kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita salah mengenal Tuhan dengan benar, maka hidup kita akan mengalami kekacauan demi kekacauan. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32, saya bacakan buat saudara dan saya, Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Waktu saudara mengerti kebenaran tentang Tuhan yang benar, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17, kita lihat beberapa ayat secara cepat. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan begini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran tentang Tuhan akan memerdekakan saudara. Kebenaran tentang kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus akan memerdekakan saudara. Dan waktu saudara percaya menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam hidup saudara, engkau benar-benar merdeka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saudara percayai tentang Tuhan, itu akan mempengaruhi apa yang saudara rasakan dan perbuatan Anda. Waktu Anda percaya bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan dan kedamaian dalam hidup ini. Oleh karena itu pada hari ini saya akan membahas 5 hal kebenaran tentang Tuhan. Masih banyak hal-hal yang lain, tapi hari ini saya ingin membahas 5 hal saja kebenaran tentang Tuhan. Yang pertama, kebenaran yang pertama adalah Yesus sudah memberi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dia sudah memberikan dirinya kepada saudara dan saya. Dia selalu memberikan yang terbaik dan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Baik itu berbicara tentang keselamatan, baik itu berbicara tentang berkat, kesembuhan, kedamaian, dan semuanya saudaraku. Kita tidak perlu lagi melakukan ritual-ritual tertentu atau acara keagamaan tertentu supaya kita bisa selamat. Kenapa? Karena karya Kristus di atas kayu salib sudah sempurna untuk menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan kita bukan karena kita beramal, berbuat baik, kita selamat. Tidak. Keselamatan kita karena karya Kristus. Makanya di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 24. Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebaik apapun orang tersebut pasti sudah berdosa. Kenapa? Karena dari Adam dan Hawa sudah turun dosa. Makanya dalam Kejadian pasal 6 dikatakan kecenderungan hati kita berbuahkan kejahatan saja semata-mata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu di 24 dikatakan begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma 3:23 sampai 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dibenarkan secara gratis karena sudah ada yang membayar. Siapa yang membayar? Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita yang berdosa dibuat menjadi tidak berdosa karena Kristus. Ada satu pertukaran tempat. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan.
keselamatan dia berikan, berkat dia berikan. Dia yang kaya dalam menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kaya di sini bukan hanya berbicara berkelimpahan harta, tapi kaya di sini berbicara tentang kaya dalam kemurahan, kaya dalam kasih, kaya dalam kebaikan dan segala sesuatunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang pernah bertanya kepada saya, "Pak, Bapak enak ya, Bapak kaya, ada rumah, ada mobil dan seterusnya." Dan orang tersebut dia bekerja, dia seorang tukang, dia bekerja untuk bangunan. Lalu saya berkata, "Bapak juga orang kaya?" Dia cukup terkejut, "Kok bisa, Pak? Saya ini siapa? Saya ini cuma tukang, saya nggak punya apa-apa." Saya berkata kepada dia, "Pak, orang yang kaya itu adalah orang yang bisa bersyukur buat berkat Tuhan." Dia mulai mikir, ya juga ya. Saya lihat Bapak, walaupun Bapak seorang tukang, tapi Bapak menikmati kehidupan Bapak. Bapak bisa bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada dia, berapa banyak orang yang kaya, mungkin uangnya miliaran rupiah, tapi nggak bisa tidur. Mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Berapa banyak orang yang kaya, uangnya miliaran rupiah, tapi selalu merasa kekurangan. Orang miskin adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Orang yang tidak bisa bersyukur, dialah orang yang miskin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sekalipun harta saudara sampai miliaran, tapi kalau saudara tidak bersyukur, tidak bisa bersyukur, selalu merasa kurang, maaf, saudara sesungguhnya adalah orang yang miskin. Yesus datang ke dalam dunia, dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya keselamatan, berkat, kesembuhan juga sudah dia berikan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesuslah kesembuhan kita. Yesuslah sang penyembuh dalam hidup kita. Tanpa Yesus, maka tidak ada kesembuhan dalam hidup ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, maka engkau sedang menerima pribadi Yesus dalam hati saudara. Di dalam pribadi Yesuslah terletak keselamatan. Di dalam pribadi Yesuslah terletak berkat. Di dalam pribadi Yesuslah terletak kesembuhan. Di dalam pribadi Yesuslah terletak damai sejahtera. Makanya saya mau katakan kepada saudara, Yesuslah semuanya. Yesuslah segala-galanya. Yesuslah keselamatan kita. Yesuslah berkat kita. Yesuslah kesembuhan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesuslah damai sejahtera kita. Waktu Yesus hadir dalam hidup kita, di sanalah letak segala-galanya. Dalam Roma pasal 5 yang pertama dikatakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya sudah diberikan. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yesus sudah memberikan yang terbaik pada saudara dan saya. Makanya di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11 firman Tuhan berkata begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Dan saya mau beritahu saudara, kita punya Tuhan yang tidak pernah berhenti, selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Dia bukan memberikan yang pas-pasan, yang murahan, yang asal-asalan.
Kebenaran pertama buat saudara dan saya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup saudara dan saya melalui Yesus Kristus. Kebenaran yang kedua tentang Tuhan, kasih karunia-Nya atau kemurahan-Nya membawa kita kepada pertobatan. Banyak orang berpikir waktu kita bertobat maka Tuhan berkenan pada kita, kasih karunia-Nya datang dalam hidup kita dan melimpah dalam hidup kita. Tapi saya mau beritahu saudara, apa yang saya pelajari dalam Alkitab ternyata sangat berbeda. Kalau saudara melihat kisah-kisah dalam Alkitab, apa yang terjadi? Yesus mendatangi orang berdosa. Makanya dalam Lukas pasal 5 dikatakan begini, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa, saudaraku. Makanya dalam kisah-kisah Alkitab, waktu dia melihat Zakheus naik pohon, dia datang kepada Zakheus, lalu dia berkata, Zakheus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Waktu kemurahan Yesus datang kepada Zakheus, pertobatan terjadi. Waktu Yesus bertemu dengan perempuan yang kedapatan berzina, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak menghakimi, dia tidak menghukum, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi waktu Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perempuan itu merasa keterima, diberikan penerimaan, kemurahan Tuhan membawa perempuan itu kepada pertobatan demi pertobatan. Banyak sekali kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa kemurahan Tuhan atau kasih karunia Tuhanlah yang membawa kita kepada pertobatan. Makanya dalam Roma pasal yang kedua ayat yang keempat, Roma pasal 2 ayat yang keempat dikatakan begini, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Kemurahan Allah tidak pernah pilih-pilih orang. Orang ganteng, kaya, jelek, baik, hidung mancung ke dalam, punya jabatan atau tidak. Waktu kemurahan Tuhan datang dalam kehidupan seseorang, dia akan membawa orang tersebut pada pertobatan. Hari ini dengar baik-baik, kemurahan atau kasih karunia Tuhan datang dalam hidup saudara. Bukan satu kebetulan Anda menyaksikan siaran ini. Bukan satu kebetulan Anda melihat dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhan datang dalam hidup saudara. Satu pertanyaan yang sederhana, maukah kau sungguh-sungguh menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Percaya kepadanya, maka tanpa kau sadari, dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada kita melalui karya Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, kasih karunia-Nya atau kemurahan-Nya membawa kita kepada pertobatan. Yang ketiga, kabar baik buat setiap kita, bagi saudara yang merasa, oh Tuhan masih marah sama saya, Tuhan masih mengingat-ingat dosa saya, Tuhan benci saya. Hari ini kabar baik, kebenaran ketiga tentang Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa saudara dan saya lagi. Karena semua penghukuman akibat dosa sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Semua penghukuman atas dosa saudara, baik masa lalu, sekarang dan akan datang, sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Makanya Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa saudara dan saya. Makanya saudaraku, dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-16 sampai 18. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saya ulang, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Haleluya. Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Karena semua dosa itu sudah ada pengampunan, sehingga tidak perlu lagi ada korban penghapus dosa. Karya Kristus di atas kayu salib itu sempurna.
Tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak perlu ditambah dengan amal atau memberikan persembahan, memberikan perpuluhan di gereja supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Kita berbuat baik karena ada Roh Kudus dalam hidup kita yang bercirikan kekudusan dan perbuatan baik. Kita memberi karena kita diberkati oleh Tuhan, menyatakan deklarasi bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita memberi perpuluhan, kita memberi persembahan di gereja karena kita menyadari bahwa kita terlibat dalam satu pekerjaan Tuhan yang besar. Bukan supaya kita diberkati, karena semua berkat sudah diberikan oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu saudaraku, kabar baiknya Tuhan tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa saudara dan saya. Kita bisa lihat ambil kisah ini dalam kisah anak yang terhilang, yang terambil dalam Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, di mana seorang anak bungsu yang kurang tahu diri meminta harta warisannya lalu pergi berfoya-foya. Dan waktu dia pergi berfoya-foya, lalu negeri itu dilanda kelaparan, dia mau makan ampas yang menjadi makanan babi, saudaraku, dia tidak diberikan. Apa yang terjadi dengan anak itu? Lalu dia berpikir, di rumah bapakku melimpah makanan. Bahasa kasarnya, karyawan-karyawan bapakku aja makan di sana dan enak. Aku mau pulang dan menjadi karyawan bapakku. Inilah dalam Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24. Saya baca kepada saudara apa yang terjadi dalam kisah selanjutnya. Kata anak itu padanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara baca secara lengkap kisah anak yang terhilang ini sungguh sangat menarik. Anak yang sudah tidak tahu diri itu, waktu anak itu pulang, Alkitab mencatat ketika ia masih jauh, Bapa melihatnya. Dan yang menariknya, dalam kisah itu tercatat bahwa yang berlari itu bukan sang anak. Yang berlari adalah Bapa. Hanya sekali tercatat, Bapa di surga itu berlari pada saat dia melihat anak yang terhilang. Berarti Tuhan yang mencari kita. Bukan kita yang datang pada Tuhan, Tuhan yang datang pada kita. Makanya kemurahannya membawa kita kepada pertobatan. Dia tidak pernah mengingat-ingat dosa lagi. Waktu dia bertemu dengan anak yang terhilang, dia tidak berkata, "Rasain lu, kapok. Mana duit papa?" Tidak. Dia berlari bukan karena ingin menagih utang, menagih uangnya yang diminta oleh sang anak, atau mungkin dia berlari, "Mana laporan keuangan?" Tidak pernah sama sekali. Bahkan dia tidak pernah bertanya, "Uang itu kamu habiskan untuk apa? Dosa apa yang sudah kamu perbuat? Kesalahan apa yang sudah kamu perbuat?" Tidak pernah sama sekali. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, dia berlari pada anak itu, dia memeluk dan menciumnya. Memeluk berarti penerimaan yang penuh. Mencium berarti diberikan kasih sayang. Bukan hanya sampai di sana, saudara yang dikasih itu. Haleluya. Dia memberikan jubah kebenaran. Cincin berbicara otoritas, kasut berarti berbicara tentang statusnya, saudaraku, menjadi anak dari pengusaha. Kenapa? Karena pada zaman itu hanya hamba. Semua hamba tidak pernah memakai kasut, hanya anak dari bos yang memakaikan kasut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak pernah mengingat dan bahkan bertanya dosa kepada anak yang terhilang. Kalau saudara lihat lagi dalam kisah perempuan yang kedapatan berzina, saudara masih ingat kisah itu? Dalam kisah itu Yesus tidak pernah berkata begini, perempuan, kamu berzinanya sama siapa? Berapa kali kamu berzina seminggu? Berapa kali? Kamu ini memang perempuan rendah, kamu ini gak tahu diri, dosamu terlalu banyak dan tidak ada yang bisa menghapuskan. Tidak pernah Yesus berkata seperti itu. Yesus cuma bertanya, "Hai perempuan, adakah yang melempari kau dengan batu?" Perempuan menjawab, "Tidak ada." Lalu apa Yesus katakan? "Aku pun tidak menghukum kau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Yesus pun langsung menerima sang wanita. Penerimaan terhadap sang wanita tersebut, saudara, perempuan yang berzina itu diterima oleh Yesus, membawa wanita itu kepada pertobatan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi.
Yesus tidak menuntut pertobatan terlebih dahulu baru dia terima, tidak. Yang Yesus lakukan adalah kemurahannya, kebaikannya atau kasih karunia membawa wanita kepada pertobatan. Dia menerima wanita itu apa adanya. Makanya dalam Roma pasal 5 dikatakan, akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudaraku. Sungguh sangat luar biasa. Lalu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali? Sebelum ayam berkokok, untuk kedua kalinya Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang Yesus lakukan? Bahkan pada peristiwa Yesus bangkit pun malaikat menyampaikan pesan. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-7, malaikat itu berkata begini, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Ada hal yang menarik di sana. Malaikat itu berkata, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Bukankah Petrus adalah murid Yesus? Tetapi kenapa Petrus disebutkan namanya secara spesial? Saya mau beritahu saudara, Petrus disebutkan namanya secara spesial karena Tuhan ingin menyatakan secara khusus begini. Petrus, sekalipun engkau menyangkal aku 3 kali, aku tidak pernah membawa engkau tetap spesial di mataku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengingat Petrus. Waktu saudara berbuat dosa, waktu saudara berbuat kesalahan, ketahuilah kasih karunia Tuhan datang dalam hidup saudara. Itu dia tidak pernah mengingat-ingat dosa saudara, tidak pernah mengukir-ukir apalagi menghukum, karena semua penghukuman sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib buat hidup saudara dan saya, baik dosa dulu, sekarang maupun yang akan datang. Sungguh kabar baik bagi setiap kita. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kasih karunia-Nya membawa kita kepada pertobatan. Bukan perbuatan yang membawa kita kepada pertobatan. Kasih karunia-Nya yang membawa kita kepada pertobatan. Dan Dia tidak mengingat dosa kita lagi. Kebenaran yang keempat tentang Tuhan, yang iblis berusaha putar balikan sehingga kita tidak mengerti adalah Tuhan sudah tidak menghukum dosa lagi. Kalau sampai sekarang, waktu saudara sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan masih menghukum dosa saudara, maaf saya mau katakan, berarti karya Yesus tidak sempurna. Tapi karena karya Kristus itu sempurna menebus dosa saudara, baik masa lalu, sekarang, dan akan datang, makanya saya katakan pada saudara, tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Makanya tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Makanya saudara jangan berkata begini, oh Tuhan berikan saya penyakit ini karena waktu itu saya tidak mengembalikan perpuluhan. Oh Tuhan memberikan saya masalah ini, bos saya marah sama saya dipecat karena saya terlambat bangun pagi dan tidak berdoa pagi. Saya mau beritahu saudara itu hal yang tidak ada kaitannya. Tuhan tidak menghukum engkau. Bagaimana mungkin dari Sang Penolong keluar bencana? Saudara diberikan bencana lalu Tuhan berlagak menjadi seorang penolong, menjadi hero di sana menolong saudara. No, itu bukan sifat Tuhan. Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Makanya dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-17 sampai 18 dikatakan begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yesus datang bukan untuk menghakimi saudara, tapi untuk menyelamatkan saudara. Makanya Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, saudaraku. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak ada penghukuman lagi atas semua dosa dan kesalahan saudara. Dalam Galatia pasal 3 yang ke-13
Dikatakan begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oleh karena itu saudaraku, mungkin Anda berkata kepada saya, Pak, tapi kenapa ya hidup saya ini banyak kekurangan, selalu mengalami kemiskinan. Oh, ini saya masih kena kutuk. Saya mau beritahu saudara, itu bukan kutuk yang berasal daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutuk saudara. Saudara harus meningkatkan kapasitas saudara, belajar percaya kepada Kristus bahwa saudara sudah bebas dari kutuk. Saudaraku, kenapa? Karena Kristus membebaskan saudara. Jangan biarkan iblis menipu saudara lagi. Kalau iblis menipu saudara lagi, maka engkau hidup tanpa engkau sadari, seakan-akan engkau berada di bawah kutuk. Tapi sesungguhnya engkau adalah orang yang merdeka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak menghukum dosa kita lagi. Kabar baiknya, kabar baik yang pertama, kebenaran tentang Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik pada saudara dan saya. Kabar baik yang kedua, kebenaran tentang Tuhan. Kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya membawa kita kepada pertobatan. Kabar baik yang ketiga, kebenaran tentang Tuhan. Tuhan sudah tidak pernah mengingat dosa-dosa saudara dan saya lagi. Kabar baik yang keempat, kebenaran tentang Tuhan adalah Tuhan sudah tidak menghukum saudara dan saya lagi. Dan kabar baik yang kelima yang ingin saya sampaikan kepada saudara, kebenaran tentang Tuhan. Tuhan mau kita hidup dan berkuasa. Seperti tujuan semula Adam dan Hawa diciptakan, diberikan perintah oleh Tuhan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan seterusnya, saudaraku. Yesus datang menebus dosa saudara, memberikan saudara kehidupan yang baru, karena Dia mau saudara dan saya untuk tetap hidup dan berkuasa, menaklukkan segala masalah, menaklukkan bumi ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Engkau menerima kuasa karena engkau percaya kepada Kristus. Kuasa itu ada dalam hidup saudara. Saudara tidak perlu minta pengurapan terus dari Tuhan. Tapi saya mau katakan, pengurapan itu ada dalam hidup saudara karena Yesus ada dalam hidup saudara. Yesuslah pengurapan saudara. Yesuslah yang menjadi kesembuhan saudara. Yesuslah yang menjadi kekuatan saudara. Yesuslah yang menjadi penolong dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-17, saudara ingat ayat ini baik-baik. Roma pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan begini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Orang yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Yesuslah yang menjadi kebenaran kita. Yesuslah yang menjadi hikmatnya kita. Bukan sesuatu yang lain. Yesuslah segala-galanya. Waktu engkau melihat kepada salib Kristus, engkau melihat kebaikan Tuhan, engkau melihat kelimpahan, engkau melihat kemenangan, engkau melihat berkat, engkau melihat pengurapan. Waktu engkau melihat dirimu, engkau melihat kelemahan. Oleh karena itu, fokuslah hidupmu kepada Yesus. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus, bukan iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan nilai-nilai rohani. Tidak, iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Kristuslah yang menjadi iman kita. Tuhan. Makanya di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang 17 Rasul Paulus berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidupnya oleh iman, bukan oleh logika, bukan oleh perbuatan baik. Orang benar hidupnya oleh iman.
Lalu saudara bertanya kepada saya, Pak, saya sudah mendengar. Apa yang harus saya perbuat supaya saya melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Yohanes pasal 6 ayat ke-28, Yohanes pasal 6 ayat ke-28 sampai 29 dikatakan begini. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Itulah pertanyaan yang sering kali kita ajukan. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Satu-satunya pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Apakah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mendengar kebenaran lima buah kebenaran tentang Tuhan. Yang pertama, Yesus sudah memberikan yang terbaik. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya bahwa Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya? Sambil saudara menyaksikan ini, waktu saudara berkata amin, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Kebenaran yang kedua, kemurahannya atau kasih karunia-Nya membawa kita kepada pertobatan. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya kasih karunia-Nya yang melimpah dalam hidup saudara membawa saudara kepada pertobatan dan kebenaran? Waktu saudara berkata amin, saya mau katakan jadilah sesuai dengan iman. Kebenaran yang ketiga, bahwa Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa kita lagi. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sudah tidak mengingat dosa-dosa saudara lagi? Waktu saudara berkata amin, saya mau katakan jadilah sesuai dengan imanmu. Kebenaran yang keempat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran yang keempat adalah Tuhan tidak menghukum dosa lagi. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sudah tidak menghukum dosa saudara dan saya lagi? Waktu saudara percaya dan berkata amin, maka jadilah sesuai dengan iman. Dan kebenaran yang kelima adalah Tuhan mau kita hidup dan berkuasa. Pertanyaan saya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan mau saudara hidup dan berkuasa? Waktu saudara percaya, maka saya mau beritahu kepada saudara, engkau sedang menerima kebenaran yang memerdekakan hidup saudara. Jadilah orang yang merdeka. Jangan hidup di bawah ketakutan. Jangan biarkan iblis menipu kita dengan tipu daya si jahat. Jangan biarkan penyesat-penyesat palsu menipu kita. Yesuslah kebenaran kita. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah yang menjadi kesembuhan kita. Yesuslah segala-galanya dalam hidup kita. Dialah berkat yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Percayalah kepada Dia senantiasa. Jangan pernah melihat kepada keadaan sekitar yang buruk, kepada kelemahan diri saudara. Melihatlah kepada Kristus, maka engkau akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.